Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman lagi atau berbagi intinya pengalaman lah ya. Pengalaman hidup seputar menjadi seorang penyandang disabilitas ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana ya rasanya hidup menjadi seorang penyandang disabilitas di perkampungan atau di pedesaan, teman-teman ya. Dan saya akan membahas respon orang-orang yang memang sering saya rasakan seperti itu ya. Oke. Jadi untuk yang pertama jelas ya, untuk pembahasan kita kali ini adalah bertema pengalaman hidup seorang penyandang disabilitas di pedesaan atau intinya apa yang saya rasakan sebagai seorang penyandang disabilitas. Jadi bagaimana mulai dari respon masyarakat terhadap kita, mulai dari kita itu seperti apa di mata masyarakat atau kita sendiri menganggap masyarakat itu seperti apa, teman-teman ya. Jadi menganggap bahwa masyarakat itu seperti apa, kita di mata masyarakat itu seperti apa, kita akan bahas di sini, teman-teman. Yang pertama, sebentar ya, saya agak loading dulu, agak ngelamun dulu agar tidak salah nih pembahasannya, karena pembahasan ini saya buat untuk bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang normal, untuk khususnya orang awam yang awam banget terhadap penyandang disabilitas, yang suka mempermainkan dan juga suka berbuat hal-hal yang tidak seharusnya diperbuat oleh orang normal terhadap penyandang disabilitas. Dan saya ingin disclaimer dulu ya, bahwa pembahasan ini murni saya ambil dari kehidupan saya sehari-hari dan tidak ada kaitannya dengan apapun dan siapapun. Jadi tapi kalau untuk pengalaman dari diri saya pribadi, itu yang kita bahas di sini, dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun di sini ya. Kalaupun ada yang tersinggung, itu mungkin sebagian kecil dari contoh kehidupan atau orang yang pernah terlibat dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke, jadi intinya video ini murni dibuat untuk teman-teman yang memang belum memahami atau tidak tahu bagaimana sih susahnya hidup menjadi seorang penyandang disabilitas, terutama di pedesaan atau di perkampungan. Oke, yang pertama yang saya alami di sini adalah respon masyarakat. Respon masyarakat sendiri bermacam-macam, teman-teman. Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang memang membuat kita itu merasa tidak nyaman. Contohnya seperti apa? Dari perlakuan terhadap saya pribadi, ini yang saya alami. Biasanya perlakuannya itu terkadang ada yang tidak menyenangkan, ada yang memang menyenangkan, ada juga yang memang menginspirasi, ada juga yang membuat kita jengkel, bahkan membuat kita itu merasa kalau kita itu tidak pantas berada di lokasi itu atau di lingkungan itu. Jadi intinya adalah beberapa hal atau beberapa permasalahan yang mungkin bisa membuat kita nyaman, yang membuat kita tidak merasa nyaman berada di lingkungan tersebut, atau di lingkungan yang memang kita itu sedang berada di lingkungan tersebut ya. Hal yang pertama yang membuat kita tidak nyaman di suatu lingkungan ya, di suatu lingkungan yang kita pijak atau memang kita itu sedang berada di situ, misalkan kita posisinya di
perkumpulan atau memang di katakan saja ini dari pengalaman saya pribadi ya, ketika saya mengamen atau ketika saya sedang berada di terminal, entah itu di terminal pasar atau mungkin di terminal yang ya intinya di tempat umum. Ini berangkat dari pengalaman saya pribadi ya. Ketika saya sedang berada di tempat umum, itu ada orang yang memang, berbuat, eee, tidak membuat kita nyaman, ada yang justru sebaliknya dia membela kita agar kita itu tidak dibully. Nah, teman-teman, hal yang biasa saya alami atau yang biasanya saya rasakan, bullying. Kenapa teman-teman, bisa dikatakan bullying? Ya, di sini saya mengalami bullying ini ada beberapa faktor pemicunya, teman-teman. Entah karena memang pemikiran mereka yang memang kurang baik terhadap kita, ada juga yang memang karena, eee, apa hal yang kita lakukan dianggapnya aneh mungkin bagi mereka. Semisal kita, melakukan hal yang, mungkin tidak pernah mereka lakukan. Misalkan orang dengan keterbatasan penglihatan seperti saya ya, misalkan, celingak-celinguk begini, terus kita lagi nyebrangin ya, celingak-celinguk begini, terus kebingungan gitu kan. Nah, itu biasanya orang belum terlalu paham atau memang tidak terlalu paham bahwa, orang yang berada di hadapannya itu sedang mengalami kebingungan atau kesusahan. Itu yang saya rasakan, tapi ya itu ada juga yang sadar bahwa, kita itu memiliki hambatan penglihatan atau memang, kita itu disabilitas. Jadi intinya begini teman-teman, kalau menurut saya, hal yang paling sulit adalah, eee, memberitahu mereka tentang kita yang memang, memiliki, keterbatasan, entah itu keterbatasan di mata, terutama ya untuk penyandang disabilitas netra lah ya. Penyandang disabilitas netra kan ada beberapa macam, ada yang low vision, ada yang total. Kalau yang untuk yang total, biasanya mereka mengetahui dari, eee, apa namanya, entah itu si orangnya dituntun atau si orangnya eee, memakai alat gitu ya. Intinya ada alat bantu atau memang, sedikitnya ya intinya yang familiar dengan mereka. Dan yang saya lihat yang familiar atau yang familiar yang paling dekat dengan masyarakat itu ketika melihat penyandang disabilitas itu kepada yang total, biasanya. Yang total, itu, apa namanya, sering mereka tahunya itu kalau orang yang dituntun itu mereka memahami bahwa itu memiliki keterbatasan, bukan keterbatasan, bukan keterbatasan penglihatan juga, tapi orang yang tidak bisa melihat secara total, ya, tidak bisa melihat secara total. Sedangkan di luaran sana, tunanetra atau orang yang memiliki hambatan penglihatan itu bermacam-macam, ada yang low vision juga ada yang low vision berat, sedang, ringan. Nah, terutama untuk bagi kita atau bagi saya, penyandang disabilitas, tunanetra low vision ringan, itu mereka terkadang sering salah kaprah atau mungkin sering sekali ya menganggap kalau kita itu tidak ada kekurangan seperti itu, atau mereka bahkan tidak peduli dan tidak ingin tahu seperti itu. Itu yang pertama. Jadi intinya itu mengarahnya ke respons ya, respon orang di sekitar terhadap kita. Kemudian, respon orang yang kedua, eh ini yang saya alami biasanya kalau ketika saya sedang berada di tempat umum, ya, ketika saya sedang berada di tempat umum, ada juga orang yang terkadang sering mengolok-ngolok atau sering, menghina saya ya. Jadi, perumpamaan begini, perumpamaannya adalah seperti ini, ketika kita nih ya, sedang berada di, tempat umum, katakanlah status saya ini jomblo, emang status saya ini jomblo, bujangan gitu kan ya, belum laku-laku. Nah, ketika, hal ini terjadi dan saya ada di masyarakat, itu biasanya hal itu sering, sering-sering terjadi dan
Saya pun pernah mengalami hal itu dan saya akhirnya diolok-olok oleh mereka. Seperti contoh kasus yang kemarin saya, alami, itu ada salah satu orang, tukang ojek menawarkan kepada saya, eee, jasa ojeknya. Namun ketika saya bilang tidak mau, ya karena memang hasil ngamen saya juga pas-pasan, uang saya cuma punya segitu-gitunya, kalau saya dikasih, apa namanya, naik ojek, pasti tidak akan ada untuk apa yang saya bawa pulang ke rumah, seperti itu. Dan akhirnya dia memaki saya, bilang saya bujang nggak laku lah, bilang saya bujang lek-lek lah. Nah, bujang lek-lek itu teman-teman kalau semisalkan teman-teman tidak tahu, di bahasa Sunda itu bujang yang memang atau pemuda yang tidak laku. Ya, kita bisa katakan inilah, pemuda yang tidak laku atau memang, menjomblo tapi memang tidak punya pasangan, seperti itu ya. Pokoknya intinya bujang menjomblo ya. Jadi itu dijadikan bahan candaan atau bahan hinaan, kepada saya, "Wah, kamu katanya ngapain, masih jalan kaki, padahal kamu yang apa namanya, eee, orang yang harusnya kamu kasih makan kamu belum punya," gitu. Jadi intinya kan begini teman-teman, ketika kita mungkin, menyendiri, kita mungkin harus, buang-buang uang, tapi menurut saya itu tidak. Karena saya tipe orang yang tidak suka membuang-buang uang sembarangan. Jadi dalam artian tidak suka berfoya-foya, dalam artian walaupun memang saya membutuhkan, saya lebih bijaksana apakah ini saya harus, begini atau tidak gitu kan ya. Jadi, maksudnya orang ini mungkin karena saya belum punya tanggung jawab dan belum ada orang yang saya kasih makan atau orang yang saya nafkahi, seharusnya saya mungkin kalau semisalkan pengen enak atau bagaimana, naik ojek lah gitu kan. Tapi di sini saya juga menyalahkan bahwa, apa namanya, cara dia menawarkan itu salah teman-teman. Salah kenapa salah karena sampai menghina, terhadap status saya atau memang bilang saya nggak laku lah, bijang apa, setiap kali saya lewat, dia itu selalu bilang katanya, "Kamu pemuda tak laku," katanya. "Pemuda tak laku, pemuda tak laku, pemuda tak laku." Dan itu yang sering saya, apa, terima. Jadi kata-kata yang sering saya terima ketika saya lewat di depan dia, terus dia melihat saya lewat, seperti itu. Lah, contoh kecilnya saja itu seperti itu ya. Itu respon yang memang tidak baik dan memang saya katakan itu menghina secara, apa ya, secara hal yang seharusnya, kita itu sebagai orang yang bagaimana ya, jadi itu bisa dikatakan urusan pribadi gitu kan, mau dia mau jomblo, mau dia punya istri, itu bukan urusan orang itu gitu kan. Tapi urusan saya sendiri dengan diri saya sendiri, seperti itu. Jadi tidak usah dijadikan guyonan atau dijadikan candaan yang memang menyinggung perasaan. Jadi ketika saya lewat dia langsung menyinggung perasaan saya, seperti itu. Dengan mengatakan pemuda tidak laku. Itu untuk respon yang pertama. Jujur bagi saya perkataan seperti itu jadi saya merasa tidak nyaman ya, merasa tidak nyaman dalam artian saya, lebih baik saya nggak usah keluar rumah aja gitu kan daripada saya harus, ketemu lagi sama orang itu. Nah, jeleknya di sini teman-teman, ketika kita ada yang menghina, ketika ada yang, melecehkan atau ada yang bisa dibilang berbuat tidak baik kepada kita, itu dampaknya akan seperti itu. Saya pernah mengalami hal seperti itu ketika saya apa, dipermainkan seperti itu. Seperti contohnya saya, ketika sudah ngonten atau memang saya suka ngonten, katanya, "Oi Bung Jam-Jam, ayo kita ngonten lagi." Ketika saya sedang mengamen. Misalkan, "Oi Jam-Jam, nah kenapa kamu tidak ngonten sama si A? Kenapa kamu tidak ngonten sama si B?" Gitu kan. Jadi dijadikan bahan candaan, dijadikan bahan guyonan seperti itu. Dan itu respon yang menurut saya saya pribadi, merasakan tidak nyaman dengan adanya candaan seperti itu. Kenapa saya merasakan tidak nyaman? Karena menurut saya lah ini sudah jadi kekanak-kanakan seperti itu. Karena hal seperti ini tidak seharusnya, dikatakan ketika kita sedang misalkan kita nih sedang kerja gitu kan,
kita sedang mencari uang, atau intinya kita sedang melakukan aktivitas lain lah ya. Jadi banyak orang-orang yang memang di luar konsep atau di luar konteks, di luar aktivitas kita, lalu dia menyuruh kita melakukan apa yang memang sedang tidak kita lakukan, atau memang menyuruh kita melakukan hal yang memang tidak seharusnya kita lakukan, seperti itu ya. Itu untuk yang pertama, candaan yang pertama. Jadi intinya respon masyarakat itu memang seperti itu. Jadi apa ya, kalau menurut saya sih itu adalah hal yang sangat-sangat membuat saya tidak merasa nyaman, dan bahkan saya pun berpikir sering, daripada saya diolok-olok begini, mending saya diam di rumah gitu kan, main handphone, nonton YouTube atau bagaimana gitu kan. Daripada saya harus mencari-cari, kalau ini mencari-cari masalah begitu kan. Tapi ya berhubung seiring dengan berjalannya waktu, saya akhirnya bisa beradaptasi dengan itu dan membiarkan mereka mengatakan apapun mereka yang mereka suka, termasuk mereka melakukan eh, apapun yang apa namanya, istilahnya bisa membuat kita terhina atau kita merasa dilecehkan, seperti itu. Ada satu hal yang memang saya tidak akan bahas di video ini, tapi saya sebutkan, saya pernah gara-gara status saya yang sekarang-sekarang, dan saya belum bisa membuktikan kepada mereka untuk apa namanya, bisa hidup seperti orang normal, misalkan seperti punya istri, ada mereka yang menghina, ada juga yang memang melecehkan karena memang hal itu seperti itu ya. Yang intinya gini, kalau semisalkan orang itu melakukan hal itu, alasannya sepele, karena memang status kita yang memang tidak apa, ya intinya belum belum mempunyai istri lah ya, seperti itu. Jadi intinya karena ini karena kehidupan kita lah ya. Jadi kehidupan kita itu dibesar-besarkan, padahal kita itu tidak ingin membesar-besarkan, seperti itu ya. Oke, itu untuk respon yang kedua. Terus respon yang terakhir, saya akan mengambil 3 poin saja. Respon yang terakhir ini adalah respon masyarakat tentang adanya tahu dan ketidaktahuan terhadap penyandang disabilitas. Begini teman-teman, jadi pengalaman saya di desa itu atau di kampung-kampung seperti ini, di pedesaan, khususnya mereka orang awam, mereka itu ada yang mau belajar, ada yang harus kita edukasi, dan ada juga yang mereka tidak sama sekali mau kita edukasi. Jadi ketika kita memberikan suatu edukasi, mereka menolak, seperti itu. Menolak dalam artian membercandakan, seperti itu. Seperti membercandakan sesuatu yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak masuk, dan mereka tidak percaya gitu kan apa yang kita sampaikan. Itu seperti itu ya. Untuk hal yang gimana ya? Aduh jadi bingung lagi ya. Pokoknya respon yang poin ketiga inilah ya. Jadi kesimpulannya, masyarakat itu ada yang bisa kita edukasi, ada yang tidak. Ada yang memang kita harus edukasi secara langsung, kita menjelaskan pada mereka bahwa saya ini memiliki kekurangan dalam penglihatan, saya ini tidak bisa melihat, misalkan jarak 2 meter atau 3 meter, dan saya melihat responnya itu dari mereka, ada yang memang mereka menyimak, ada juga yang mereka tidak menyimak. Ada juga yang memang ketika kita sedang fokus mengedukasi mereka, ada satu orang yang membuat kacau dalam artian membercandakan tema tersebut. Jadi bisa jadi keluar tema gitu kan, jadi keluar untuk, jadi intinya kita membahas apa gitu kan, dia berusaha membuat agar kita itu keluar dari pembahasan itu. Tapi kalau menurut saya, secara ini ya, secara apa namanya, secara pengamatan saya, untuk mereka bisa belajar sendiri atau mempelajari tentang disabilitas itu kurang, menurut saya teman-teman. Kurang, kenapa bisa dikatakan kurang? Karena respon orang-orang desa itu ya seperti yang saya katakan tadi, itu ada juga yang memang mereka mau diedukasi, ada juga yang mereka
mungkin menyimak edukasi, ada juga yang memang mereka itu kurang pengetahuannya, atau memang ya intinya mereka terkadang ada yang nggak peduli, ada yang peduli gitu kan terhadap edukasi yang disampaikan oleh orang lain, baik maupun saya, seperti itu. Jadi sampai di mana tadi ya? Jadi untuk edukasi ya, mereka itu ada yang mencari tahu sendiri, itu kalau misalkan orangnya memang apa namanya, mau berpikir. Tapi ada juga orang yang memang melihat dari pengalaman orang lain. Misalkan ya, di kampung saya dulu, di desa saya ada ya orang yang memiliki hambatan dalam penglihatan, terus mereka melihat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh orang yang memiliki hambatan penglihatan tersebut. Saya tidak akan menyebutkan namanya, pokoknya ada orang yang tunanetra total, tapi dia memiliki kelebihan. Ya dengar-dengar sih dia bisa berenang gitu kan, bisa bisa intinya punya kelebihan lah ya, intinya punya kelebihan yang memang dia latih semenjak kecil, seperti itu. Jadi intinya ini nggak tahu benar atau enggak ya, ada tunanetra yang memang bisa berenang di sungai seperti itu, atau melakukan aktivitas yang memang biasa orang normal lakukan. Karena jujur kalau misalkan untuk bisa melakukan hal itu, kita itu dituntut untuk melatih diri, melatih diri melatih diri dalam artian beradaptasi dengan lingkungan dulu. Kalau misalkan dirasa apa yang kita lakukan atau apa yang kita pijak sudah aman, pasti ya akan bisa seperti itu ya. Tapi ini menurut ceritanya ya, dan orangnya itu memiliki kalau nggak salah, kalau dulu itu orang itu mengenal dengan istilahnya terang bulan. Jadi orang yang memiliki hambatan penglihatan tapi dia melihat seperti pada waktu terang bulan, seperti itu ya. Itu saya sih bisa mengindikasikan kalau itu orang yang memiliki hambatan penglihatannya yang tunanetra, bisa jadi berat, bisa jadi sedang gitu. Kalau ringan kan seperti saya, seperti itu masih bisa melihat objek secara jarak meter, seperti itu ya. Jadi gitu teman-teman ya, para subscriber, para penonton channel YouTube Zam Zam Zainuddin Channel TV. Itulah tadi pengalaman saya terkait respon masyarakat atau respon orang-orang di sekitar yang memang sangat sangat luar biasa. Ada yang mereka mau diedukasi, ada yang mereka bertanya gitu kan kepada saya tentang apa gitu kan. Karena gini, jujur teman-teman, penyandang disabilitas itu, ini tambahan ya, penyandang disabilitas itu baik maupun itu tunanetra atau baik maupun itu memiliki keterbelakangan mental, biasanya teman-teman, orang yang tunarungu pun kalau misalkan orangnya awam, itu terkadang dianggap pola pikirnya itu terganggu. Padahal belum tentu pola pikirnya itu seperti apa yang mereka pikirkan, seperti itu. Jadi gimana ya? Terkadang kalau orang awam itu pasti bakal bilang, wah orang gila atau bagaimana gitu kan. Padahal belum tentu gitu kan. Belum tentu mereka atau si penyandang disabilitas ini memiliki apa yang dituduhkan itu. Misalkan tunarungu ya, tunarungu tunawisara. Ini hal yang saya alami di lapangan juga. Kalau saya melihat tunarungu tunawicara itu hanya terbatas pada komunikasi ya, dari segi bicara, dari segi pendengaran itu terbatas dengan komunikasi ya. Tapi kalau untuk selebihnya seperti pola pikir, cara berpikir itu sama saja dengan orang normal. Seperti saya contohnya yang memiliki hambatan penglihatan, itu sama seperti orang-orang yang normal. Kebanyakan pada umumnya pola pikir saya itu dalam artian normal. Jadi tahu intinya mana yang mengolok-olok, mana yang tidak mengolok-olok, mana yang dia menghina saya. Makanya saya tadi menceritakan bahwa kebanyakan respon orang di masyarakat itu yang sering saya alami, saya tuh sering sekali mengalami hal yang namanya diolok-olok, seperti itu ya. Jadi biasanya respon orang dengan disabilitas itu biasanya kalau di orang awam ini ya, orangnya emang benar-benar awam dan benar-benar tidak tahu, terkadang mereka akan mengolok-olok secara tidak
apa ya, tidak meneliti dulu gitu kan, tidak meneliti dulu dalam artian tidak ingin tahu apakah ini benar memiliki keterbelakangan mental atau tidak, seperti itu ya. Dan itulah teman-teman, jeleknya kalau semisalkan di pedesaan atau memang di tempat yang tidak, orangnya itu tidak mengetahui terhadap penyandang disabilitas. Oke, mungkin teman-teman para subscriber, para penonton channel YouTube Zam Zam Zainuddin Channel TV, itulah tadi pembahasan kita tentang respon orang normal terhadap penyandang disabilitas yang saya alami ya. Pesan saya buat teman-teman semuanya, orang-orang normal di luaran sana, ingat, hargailah, hormatilah, atau intinya kita harus saling menghargai dan saling menghormati apapun kekurangan orang itu, entah itu tunarungu, tunawicara, atau memiliki keterbelakangan mental, atau apa namanya, memiliki hambatan penglihatan. Ingat, jangan pernah mengolok-olok mereka, karena mereka itu adalah bagian dari makhluk Allah juga yang harus kita sayangi dan harus kita jaga dan kita hormati ya. Jadi perlakukanlah mereka seperti layaknya orang normal pada umumnya, karena kalau mereka disakiti pasti mereka akan merasa sakit. Kalau mereka apa namanya, disinggung, hatinya akan merasa tersinggung. Seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin pesan yang saya sampaikan seperti itu ya teman-teman para subscriber. Pokoknya intinya, eh, jaga dan sayangi penyandang disabilitas. Jangan sampai kalian hinakan dan sampai kalian perlakukan dengan cara yang tidak baik. Pokoknya intinya perlakukan dengan secara baik seperti kita memperlakukan saudara kita yang normal pada umumnya. Oke, saya Zam Zam Zainuddin dari Zam Zam Zainuddin Channel TV. Mohon undur pamit apabila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang tidak berkenan di hati kalian, atau mungkin ada pembahasan yang salah atau ada yang keliru dalam pembahasan ini, boleh deh kalian tuliskan di kolom komentar apa yang keliru, nanti kita akan jawab di kolom komentar itu. Dan pokoknya intinya kita saling mengingatkan intinya ya. Oke, saya Zam Zam Zainuddin dari Zam Zam Zainuddin Channel TV. Mohon undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Ingat, tetap sayangi, tetap jaga penyandang disabilitas. Jangan pernah menghinakan atau mengolok-olok mereka. Oke, dadah.